Ini adalah sesi 4 di hari Sabtu 4 Mei 2024. Saya sebagai moderator di sini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, check-in peserta, itu sampai jam 9 tadi. Kemudian pembukaan acara dan pembacaan CV pemateri. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan dilanjutkan dengan foto bersama peserta. Ini sebagai dokumentasi teman-teman juga. Kemudian pukul 9.30 sampai 10.15 adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Mohtar Rashid, SEMSC. Kemudian di pukul 10.15 sampai 10.30 kita ada diskusi pertanyaan dan dilanjutkan dengan penutup di 10.30 sampai 10.45. Untuk sesi yang pertama, saya persilakan kepada tim panitia untuk menayangkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Pagi ini kita dibantu dari tim panitia, ada Mas Ferry, ada Mbak Rica, Mbak Vera, dan Mas Edwin. Terima kasih yang sudah membantu kita untuk bisa menyelenggarakan acara webinar ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk sesi berikutnya, saya akan membacakan CV singkat Prof. Mohtar Rashid. Beliau Profesor Dr. Mohtar Rashid SEMSC dengan golongan pangkat 4A pembina, jabatan fungsional sebagai guru besar di Universitas Trunojoyo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Trunojoyo Madura, dengan riwayat pendidikan 1995 sampai 2000 di Universitas Erlangga S1 dengan jurusan Ekonomi Pembangunan, di 2007 sampai 2009 dengan jenjang S2 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian di 2009 sampai 2015 di S3 Universitas Gadjah Mada. Langsung lanjut ini ya Prof ya, habis S2 langsung gas S3 ya. Beliau juga sangat berpengalaman di bidang penelitian dan di sini yang tercantum di 3 tahun terakhir itu tentang diversifikasi tematik wisata pesisir dengan model oligopoli Zuckerberg di
Pulau Gili Labak dan Gili Genting, kemudian strategi optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor wisata kuliner di Kabupaten Bangkalan. Di 2021, strategi penguatan ketahanan desa wisata berbasis komunitas di masa pandemi kasus wisata alam Bangkalan. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan tayangkan CV beliau yang sudah kita rangkum dengan melalui video. Silakan bisa dibantu tim panitia. Berbasis komunitas di masa pandemi kasus wisata alam Bangkalan. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan tayangkan CV beliau yang sudah kita rangkum dengan melalui video. Berbasis komunitas di masa pandemi kasus wisata alam Bangkalan. Dan untuk lebih lengkapnya Alhamdulillah luar biasa ya Prof ya, namanya Profesor. Saya tadi juga nanti juga akan banyak pertanyaan Prof kaitannya dengan kalau di kita tentang publikasi Scopus ya, terutama di Sintaskornya Prof Muhtar yang luar biasa tinggi, terutama yang afiliasi. Untuk sesi berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhtar Rashid, SEMSC, saya persilahkan. Monggo Prof. Terima kasih Bu Hus ya. Mudah-mudahan suara saya didengar. Saya senang sekali ya mendengar, sangat semangat sekali ya Bu Hus ini membacakan ini ya materi apa webinar. Ini kalau tidak salah jenengan juga ngajar di metodologi penelitian ya. Mudah-mudahan ya tebakan saya Oh, tidak J. salah karena luar biasa ya. Saya tadi melihat apa namanya ya kalau dosennya yang ngajar semangat seperti ini pasti mahasiswanya juga senang gitu ya. Betah begitu kan ya. Apalagi tadi saya juga lihat tayangan beberapa video-video ya, klip video yang luar biasa menggunakan ya apa cara kekinian ya. Saya pikir juga menggunakan AI ya kalau nggak salah ya. Jadi J. luar biasa ya. Kalau saya sudah nggak nutut ya yang gitu-gitu. Baik, terima kasih Bu Fus ya J. atas kesempatan waktunya. Juga saya ucapkan selamat saya kepada Universitas apa nih Bu PGRI ini ya mohon maaf di Jombang Bu ini Bu ya. Mohon maaf Ya, J. sekali lagi ya. Di Jombang, di Setia Oke. Dewantara, Prof. Di antara di Jombang ya. Mohon maaf ya saya mungkin tadi kelupaan. Saya mungkin kali pertama ya berkenalan dengan teman-teman di sini. Jadi sekali lagi jika misalkan suatu ketika kita mungkin ada kesempatan untuk bertemu langsung ya akan sangat menyenangkan ya kalau kita bisa ketemu langsung. Tapi tidak ada apa-apa. Sekarang kan zaman sudah berubah. Saya pikir media apapun ya itu bisa lebih mempercepat ya hubungan kita untuk bisa saling bersilaturahmi ya, saling sharing pengalaman dan segala macamnya. Saya mungkin langsung memulai karena saya pikir ini on time sekali. Saya tadi sudah agak kelabakan juga. Oh iya bener ya ternyata jam setengah 10 ya saya sudah harus dan ini kurang setengah 10 kurang sedikit ini sudah dimulai. Alhamdulillah. Syukurlah seperti J. itu. Izin saya mungkin share screen ya. Ini mungkin materi yang sudah saya sampaikan, J. Mohon maaf sekali lagi tadi malam ya karena kami sedang diuber-uber juga nih Bu Gus, ya, oleh Pak Rektor yang kalau kami juga harus mempersiapkan serangkaian kegiatan akreditasi di prodi kami sehingga kami kadang-kadang responnya agak telat ya untuk menyampaikan pertanyaan dari Ibu. Baik, saya mohon izin sekali lagi untuk menyampaikan share materi kami. Mudah-mudahan ini sudah bisa di ini ya. Sudah kelihatan ya materinya. J. Sampun, Prof. Oke, yang mudah-mudahan saya nggak kelihatan. Oke. Nah, eh, sebelum saya menyampaikan ini ya, menyampaikan materi saya lebih lanjut ya, ini terus terang saja saya juga agak ini juga ya agak kebingungan, bukan kebingungan sih ya, perlu bertanya-tanya sebenarnya ini kan materi yang diminta oleh panitia adalah strategi for preparing scientific work. Ya. Nah, scientific work ini mungkin bahasan cakupannya kan cukup luas ya kan tidak hanya kaitannya dengan jurnal, kaitannya dengan tesis, skripsi dan juga banyak hal tapi karena cakupnya cukup luas dan insya Allah untuk kita juga tidak cukup ya kalau kita bahas semuanya pada satu sesi sekarang. Mungkin kita akan fokus kepada hal-hal yang mungkin apa namanya menjadi pengalaman kita ya di tempat kami tentunya. Boleh kami konfirmasi nggih Bu, kalau tidak salah Bu Kus nggih Bu Cus ya Bu Kus kata Bu Cus. Apa
Ini pesertanya dosen atau mungkin mahasiswa, Nji? Iya, Prof. Ini ada mahasiswa semester akhir, kemudian ada juga mahasiswa yang akan skripsi, Prof. Oke ya, jadi ya, syukurlah nanti bagi Bapak Ibu dosen sekalian, nanti sekali lagi ya, bukan dalam rangka saya menjadi dosen di sini, tapi ini sharing pengalaman saja nih ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa elaborasi, kita perdalam lagi apa yang sudah kita pernah lakukan ya, apa yang pernah kami juga kerjakan di tempat kami. Mudah-mudahan yang baik bisa kita contoh, sedangkan yang jelek kita bisa hindari. Baik, kita mulai dulu dengan ini ya, apa itu scientific, apa namanya, riset seperti itu. Sebagaimana mungkin tadi dijelaskan di awal-awal sesi webinar ini, bahwasanya kami melihat ada ketertarikan ya dari universitas ya untuk riset di bidang riset dengan pendekatan kualitatif ya saya pikir ya. Nah, untuk disclaimer saja, saya adalah kebetulan lebih banyak riset di kuantitatif ya, karena saya adalah ekonom ya. Bukan berarti bahwasanya bidang ekonomi itu hanya menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Ada juga bagian-bagian dari kami yang juga menggunakan pendekatan kualitatif, tapi memang sebagian besar ya kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, dikatakan bahwasanya ini kalau misalkan ini ada kata-kata scientific experiment, ini sebenarnya ini hanya untuk kasus ya. Secara global sama saja ya. Jadi pekerjaan ilmiah, ya, apapun namanya itu kan ya, termasuk juga scientific research dan segala macamnya. Jadi pekerjaan ilmiah itu bisa dikatakan belum lengkap ya, sampai hasilnya itu dipublikasikan dan difahami. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ada di semuanya di sini ya, sedang membuat karya penelitian ya, baik itu nanti tujuannya untuk skripsi ya, tujuannya untuk publikasi di jurnal dan segala macamnya, itu pekerjaan Anda itu belum selesai ya kan ya, sampai nanti betul-betul karya Anda itu dipublikasikan, dipahami oleh. Dipublikasikan itu apa indikasinya? Dipublikasikan jika sudah terbit di jurnal ya, terbit di buku ya, atau mungkin terbit dalam makalah atau mungkin proceeding baik di level nasional maupun internasional. Dipahami itu apa indikasinya? Dipahami kalau misalkan apa yang kita tulis, apa yang kita publikasikan, apa yang kita sudah sampaikan mendapat feedback ya, feedback dari kalangan akademik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk citasi kan begitu ya. Jadi, diharapkan juga bahwasanya scientific paper is written and published apa namanya, menggambarkan original riset result. Jadi intinya bahwasanya apa yang kita tulis ya, harapannya seperti itu ya. Ini terutama untuk yang peneliti-peneliti yang profesional itu adalah merupakan karya original. Memang ini apa namanya, masuk kepada tahap yang bisa kita perdebatkan ya. Original itu apa batasannya? Tapi setidaknya ya kalau kita ingin meneliti sesuatu yang betul-betul menarik, harusnya itu merupakan sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau misalkan kita meneliti hal-hal yang sudah berkali-kali dan hasilnya kita sudah pahami ya apa kan gitu kan ya. Tapi intinya apapun itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya pekerjaan akademik kita baik dalam bidang penelitian atau bidang-bidang lain yang kaitannya dengan akademik itu dikatakan belum komplit ya, belum selesai jika kita bisa mempublikasikan. Pertanyaannya apakah skripsi itu sudah selesai Pak? Belum. Skripsi itu adalah merupakan karya ilmiah yang hanya disetorkan kepada program studi ya, kepada universitas ya. Tidak disebarluaskan secara umum. Nah, kecuali ya universitas atau mungkin fakultas atau mungkin organisasi Bapak Ibu sekalian memiliki kebijakan untuk mempublikasikan skripsi itu secara luas. Tetapi biasanya memang publikasi dalam bentuk skripsi atau tesis itu nanti dimodif, bisa dalam bentuk buku atau juga dalam bentuk paper ya. Jadi kalau skripsi masih mentahan itu biasanya nanti bisa diolah lagi ya menjadi paper atau mungkin menjadi buku. Itu ya mungkin ya. Kemudian nanti sekali lagi mohon maaf ya, saya menulis dalam bahasa Inggris karena bukunya dalam bahasa Inggris. Tapi ini saya pikir tidak terlalu sulit ya untuk kita pahami. Tapi di part selanjutnya saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi tujuan daripada penulisan karya ilmiah tentunya itu untuk mengkomunikasikan apa namanya temuan baru. Jadi biasanya memang ketika kita ingin menulis karya ilmiah selalu ditanya ya oleh
reviewer, ya oleh rekan kita, oleh sejawat, ya oleh dosen Anda, kan ya, kira-kira apa temuan terbarunya. Kalau misalkan temuan terbarunya itu jika dirasa kurang, ya kan biasanya dia akan diminta revisi atau diperbaiki ya. Nah, karena itu terus terang aja ini merupakan kemampuan berkomunikasi ya, terutama dalam komunikasi tulisan itu merupakan sesuatu yang vital. Jadi katakanlah kita sudah melakukan penelitian luar biasa bagus ya, prosesnya luar biasa bagus, temuannya bagus, tapi tidak bisa dikomunikasikan ya, apa gunanya? Jadi kita melakukan penelitian itu tujuannya juga kita melakukan ini ya, komunikasi itu apa istilahnya itu kan ya. Kita kalau dalam istilah kekinian itu namanya memviralkan ya. Nah, oleh karena itu penggunaan bahasa ya dalam ini mungkin kalau dalam jurnal internasional ya, kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu penggunaan ya bahasa yang efektif juga menjadi kunci utama ya dalam mereka untuk menyampaikan hasil riset kita. Nah, sekali lagi apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini tidak melulu hanya berkaitan dengan strategi publikasi ilmiah, tapi juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita bisa catat. Oke. Nah, apa itu? Ini bisa dikatakan sebagai informasi ilmiah, tapi ini mungkin merupakan salah satu bentuk penyederhanaan ya. Macam ragam daripada bentuk-bentuk karya ilmiah ya. Seperti buku ya, buku kalau di samping kita lihat visualisasinya sudah dalam bentuk tablet ya, mungkin ya itu bisa dilihat. Sekarang buku fisik sekarang sudah mulai tergerus ya digantikan dengan buku yang bisa kita baca melalui aplikasi, melalui HP mungkin ya. Sekarang mahasiswa kan sudah jarang bawa buku. Kalau kita silakan bawa buku ke ini di kelas, mereka pencet HP ya, ternyata bukunya sudah ada di situ. Kemudian dalam bentuk artikel jurnal ya, untuk skripsi atau tesis, proceeding ya, konferensi, kemudian materi kuliah, perkuliahan dan juga hasil kegiatan lainnya. Itu biasanya memang di universitas yang sudah maju, yang sudah mapan, ya segala bentuk karya ilmiahnya itu disimpan secara rapi, baik dalam bentuk ini ya, dalam bentuk penyimpanan secara fisik ya, menggunakan pendekatan yang konvensional ya, antara buku seperti di tayangan, atau juga menyediakan semacam website ya untuk menyimpan karya ilmiah dalam bentuk repositori dan segala macamnya. Nah, saya pikir Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa semua, saya pikir juga sudah paham itu apa bentuk-bentuk kegiatan atau bentuk dari karya ilmiah. Nah, ini adalah merupakan struktur dari jurnal ya, jurnal ilmiah. Jadi kalau misalkan saudara-saudara sekalian nanti mau menulis artikel ilmiah, secara umum saya katakan ya, secara umum ya tidak khusus, maka struktur yang harus kita taati adalah seperti ini ya, secara umum ya. Sekali lagi bukan kita ngomong secara khusus. Pertama ya bagian judul tentunya ya, nama peneliti, kemudian abstrak dan keywords ini dari awalnya. Kemudian ada introductions ya, menjelaskan mengapa kita tertarik ya untuk membahas tentang topik ini. Kemudian ada metode ya yang terkait dengan masalah apa yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian ada hasil penelitian kan ya. Kemudian terakhir adalah ada diskusi dan juga kesimpulan, dan jangan lupa ada referensi. Ini merupakan standar dasar daripada struktur karya ilmiah. Jadi kalau misalkan ada beberapa variasi ya dipersilakan monggo ya. Tapi intinya bahwasanya sampai sekarang beberapa publisher ilmiah terkemuka masih menggunakan pendekatan atau mungkin struktur seperti ini. Pak, pertanyaan Pak, kalau misalkan saya punya karya ilmiah dalam bentuk karya kualitatif ya, yang tidak mengikuti ini, apakah boleh Pak? Ya, diperkenankan tentunya dengan catatan saudara teman-teman sekalian melihat ya dengan tim template yang disediakan oleh penerbit ya. Bisa jadi ya untuk bidang-bidang tertentu yang menggunakan pendekatan kualitatif ya, susunan seperti ini mungkin tidak digunakan. Sekali lagi bisa jadi ya, karena kan kita melihat kasus by kasus. Tapi memang sebagian besar pendekatan ini ya IMRAT method ini merupakan hal yang biasa ya digunakan dalam struktur kepenulisan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu adik sekalian berkeinginan ya untuk memiliki karya ilmiah ya, silakan bahwasanya sudah mulai belajar ya tentang struktur penulisan karya ilmiah yang standar ya. Sekali lagi ini tidak
merupakan mutlak ya, tapi setidaknya jika kita memiliki susunan karya ilmiah seperti ini, maka ini sudah mendekati dengan struktur dari karya ilmiah yang biasa kita baca dan bisa kita temui dalam jurnal ilmiah. Baik ya. Nah ini kalau misalkan struktur tesis atau mungkin skripsi atau disertasi seperti ini ya. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab kalau tesis sampai bab 7 bab 8 lah. Tapi kalau mungkin skripsi itu biasanya hanya berhenti di bab 5 tentunya ya. Jadi habis metodologi ada pembahasan dan juga kesimpulan. Nah ini tergantung daripada struktur masing-masing. Memang ada beberapa perbedaan, tapi intinya secara ilmiah, secara struktur itu ada bangunan-bangunan yang sedikitnya mirip-mirip ya seperti itu. Nah, tentunya juga ini berbeda kalau kita menggunakan buku. Nah, buku itu beda lagi ya. Struktur buku itu tidak seperti tadi. Jadi, kalau misalkan kita menulis di artikel ilmiah maupun deskripsi itu selalu ya, bab 1 ya. Ini bab 2 ini. Jadi ada aku ya bab 3 dan nah, sekali lagi ini mungkin tidak berlaku bagi struktur skripsi yang berbentuk kualitatif. Kalau kualitatif mungkin deskripsinya itu nanti ada petunjuk-petunjuk yang terpisah ya, ada tersendiri gitu ya. Bagaimanapun itu supaya nanti kita bisa sama ya persepsi kita tentang karya ilmiah. Supaya nanti tidak ada pengkotakan, oh ini kuantitatif, ini kualitatif. Nah, ini saya menjelaskan beberapa ya, cara kerja pada saat kita menyusun buku nih ya. Biasanya memang karena buku ini merupakan sesuatu yang pas, yang unik dan mungkin berbeda. Biasanya nanti kita sebagai penulis itu mengumpulkan ya sumber itu dari banyak hal, ya kan ya. Mungkin dari sebagai seorang dosen ya, kita juga bisa mengumpulkan bahan-bahan itu dari slide PowerPoint yang kita miliki selama ini. Kemudian dari beberapa catatan yang kita miliki. Kemudian ada referensi, ada gambar-gambar, karena kita kumpulkan. Kalau perlu kita gabung dengan teman lain, kan supaya kita bisa dapat teman kerja, baru kita bikin buku gitu ya, seperti itu. Jadi biasanya memang untuk penyusunan buku ini kita membutuhkan cara yang berbeda tentunya. Saya waktu kuliah itu masih ingat ya, jadi setiap sesi saya catat tuh, saya catat perkuliahannya. Meskipun katakanlah waktu itu saya diketahui oleh teman saya, hari ini kok kamu mesti catat? Saya catat semuanya, kemudian di rumah saya salin ya dalam bentuk teks yang dalam Word. Saya simpan filenya. Ya ini kan hanya ya memang ini pekerjaan yang membosankan, tapi setidaknya kita dengan cara kita mencatat, membaca, menyelin ulang, gitu kan, secara pelan-pelan itu kita secara tidak langsung kita belajar ya. Nah, sehingga ya itulah cara belajar seperti itu yang mungkin lebih saya pilih. Untungnya apa ketika saya menjadi dosen ya, saya kembali lagi mengajar, catatan-catatan saya selama kuliah ya saya kumpulkan dan itu bisa dijadikan buku gitu. Nah, jadi enak ya, sehingga teman-teman kok nyampaikan kamu kok bisa ya bikin buku banyak begitu. Itu bukan saya kerjakan dalam jangka waktu semalam, tapi juga saya kumpulkan dari kuliah-kuliah yang saya pernah ikuti. Nah, mungkin saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ini ada yang kenal ya. Tahun 2019 ya ada pasangan suami istri ini yang dua nih Menerji dan Duplo mendapatkan hadiah Nobel ya, dan juga temannya ya Michael Kramer juga mendapatkan hadiah Nobel ya. Ini merupakan prestasi ultimate ya dari seorang peneliti atau dari seorang akademisi, sehingga seorang akademisi itu akan merasa karya ilmiahnya itu dihargai ya kalau mungkin dia dapat pengakuan Nobel. Ya bisa jadilah, mudah-mudahan di antara kita semuanya ya, sama anak-anak kita ini ya, suatu ketika ada deh ya kan yang mendapatkan hadiah Nobel sebagai bentuk pengakuan ya prestasi atas kerja-kerja saintifik ya akademik yang kita kerjakan. Nah, mengapa saya perlu tekankan ini, karena kan sampai sekarang ya kita tidak menemukan ya tokoh dari Indonesia mendapatkan Nobel ya. Sementara beberapa negara yang ya sebenarnya perform negaranya tidak jauh beda dengan kita seperti Bangladesh itu juga ada yang sudah dapat ya. Kita belum. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ada yang sudah berpikir bahwasanya memang kalau kita ingin memajukan bangsa kita, maka mulailah dengan memajukan dunia pendidikan ya. Tanpa itu maka kita akan selalu ketinggalan dengan dunia lain. Kita skip aja lah. Jadi kalau mereka ditanya, Pak, sekarang buat apa sih Pak kita kerja di bidang akademik ya? Nah, salah satunya seperti ini ya, apresiasinya bahwasanya kita bisa memberikan kontribusi ya terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, baik di level lokal
syukur-syukur di level global. Jadi kalau Anda baca karya-karya ilmiah daripada orang pemenang Nobel itu karya-karyanya itu kan memang diakui dan memiliki kontribusi besar terhadap kemasyarakatan. Jadi tidak serta-merta karena dia mungkin anaknya rektor tiba-tiba dapat penghargaan, enggak lah. Ini betul-betul pure karena adalah apa namanya dihasilkan ya oleh sejawat akademiknya. Jadi kalau misalkan Anda nanti bikin sesuatu dan sesuatu yang Anda kerjakan itu tadi ya disitasi ya, dinikmati kan, jadikan bahan pembicaraan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir tuh sudah saatnya ya kita mendapatkan penghargaan. Tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya tujuan. Ini adalah merupakan tujuan ideal ya. Bagi kita mungkin ya kenapa kita kerja akademik ya mungkin karena ya beda-beda karena mungkin karena ya, untuk skripsi ya untuk apa untuk kepangkatan ya, dan segala macamnya. Monggo nanti kita diskusikan ya apakah itu relevan dengan pembahasan kita kali ini. Nah, eh, teman-teman semuanya, ini ada quote ya yang saya mungkin catat kan tadi malam ya saya juga dapatkan ini. Kalau diperhatikan bahwasanya poor experimentation cannot be maximal by brilliant writing. Artinya apa ini? Ini artinya kalau misalkan penelitian itu sudah jelek ya, jadi Anda tuh melakukan penelitian asal-asalan ya kan, kerja akademik asal-asalannya yang penting adalah ya kan ya. Itu tidak bisa di ini ya apa namanya ya tidak bisa dipermak lah ya kan oleh karya tulis yang bagus ya. Misalkan Anda bikin apa ada tuh kerja riset asal-asalan pun gampang nanti kita bikin laporannya yang bagus itu nggak akan bisa itu kan ya. Cannot be maxi itu artinya kan ya tidak bisa dipermak ya oleh oleh karya tulis yang bagus. Jadi Anda tuh harus bikin penelitian yang bagus dulu. Nah, ya kan ya. Tetapi tulisan yang jelek ini poor writing ya, tulisan yang jelek itu bisa menghancurkan karya ilmiah yang bagus. Ngerti maksudnya ya kan? Ya? Jadi karya ilmiah yang jelek itu bisa rusak oleh karena gaya tulisan apa sorry ulangi ya. Karya ilmiah yang jelek itu tidak bisa dipermak ya oleh pelaporan yang bagus. Tidak bisa karena ya bagaimana kita melaporkan hal yang jelek itu kan susah sekali. Tetapi gaya tulisan yang jelek itu bisa menghancurkan karya yang bagus. Misalkan Anda tuh sudah bikin penelitian bagus sih penelitian nih. Ya pada saat skripsi dosen Anda mengatakan ini luar biasa nih. Ini kamu bikin skripsi tapi kualitas disertasi. Tetapi Anda bikin laporannya itu asal-asalan, acak adul, itu bisa menghancurkan ya, karya Anda. Jadi sekali lagi ini merupakan pentingnya ya bagaimana cara kita menulis ya. Menulis karyanya dengan cukup baik dan kita memang perlu belajar. Nah, sebagai ini ya sebagai apa bentuk diskusi kita nantinya yang akan saya lempar ke forum ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ini ya bisa sama-sama mengeksplor ini kan beberapa kasus ya. Saya katakan mengeksplorasi ya beberapa kasus. Pertama ya mudah-mudahan tidak terjadi di sini, ini hanya fiktif aja ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya nggak akan kerasanya orang. Ini fiktif aja lah kan ya. Ya kita baca aja situ. Pertama ya, ya ini ada namanya Irfan ya. Seorang mahasiswa S1 semester 13. Semester 13 ya. Sedang giat mencari judul proposal penelitian untuk skripsi. Coba Anda bayangkan ini ya. Ini semester 13 itu berarti sudah tinggal satu semester lagi. Dia masih mencari judul proposal. Masih giat mencari judul. Ini kemana ini kan ceritanya nih kan ya. Nanti kita diskusikan ya satu persatu ya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua ya. Bagaimana ya. Apakah mungkin merasa seperti ini ya. Ada sudah semester akhir ya. Tinggal satu semester masih sibuk mencari judul proposal ya. Judul proposal masih dicari di semester 13. Terus kapan mau selesai? Ini mungkin ya yang kedua nih ya. Dr. Susastro MM ini nggak ada lah. Ini hanya fiktif ya sekali lagi. Ini contoh fiktif aja ya. Dosen usianya sudah 59 tahun. Bahaya. Selagi apa? Pensiun ya. Tekun menulis paper pertamanya. Ini paper pertamanya ya untuk disubmit ke jurnal Clinical Scopus. Tadi sudah disinggung oleh Bu Susi. Usia 59 tahun ya. Kalau dia masih mencoba berjuang keras ya kan untuk menulis paper pertamanya untuk di jurnal apa disubmit ke jurnal Scopus, ini kan mau ngejar apa nih? Mau ngejar pensiun supaya pensiunnya tambah 5 tahun lagi nih. Ini motivasinya sudah nggak jelas ini kan. Karena apa? Dia tuh sudah 59 tahun cuy kan ya, tapi masih belum punya tulisan di paper internasional yang bagus. Baru dia ngejar ya di akhir-akhir usia. Mungkin sudah ada yang seperti ini kasusnya ya. Sekali lagi ini coba kita refleksi ke diri kita masing-masing. Saya banyak sekali ya rekan-rekan kolega saya yang sudah mau masuk masa pensiun ya kan ya. Baru diuber-uber kan ya oleh admin ya untuk segera menyelesaikan pemberkasan pensiun, tapi nggak mau.
Nah, karena saya ingin berkarya apa mengabdi lebih banyak lagi ya. Ya, Anda bisa apa namanya memperpanjang usia pengabdian Anda, tapi ya harus naik ke guru besar ya. Iya ya betul. Apa caranya? Cari jurnal Scopus. Ya, kasihan ya, ini gimana caranya kan? Ini sudah injury time juga ya, sudah mau pensiun baru sadar bahwasanya harus ada jurnal ilmiah yang harus dia terbitkan sebagai seorang dosen. Nah, ini selama ini kemana aja kan gitu kan? Ini sama halnya dengan kasus yang pertama. Nah, ini yang berikutnya ya. Ini sekali lagi ini fiktif ya, bukan ini ya, bukan ini katakanlah ada di daerah Kahona ya. Tapi ya bisa jadi ini refleksi diri kita sendiri ya. Yang ketiga adalah Pak Joko ya, Joko Pratomo, ini dosen ini. Rata-rata selama 1 tahun telah mempublikasikan paper sebanyak gila 150 judul di berbagai jurnal ilmiah. Iya, ini ngapain? Jadi kalau Anda itu ya membuat 150 judul ya ini berarti apa? Setiap 2 hari Anda bikin satu paper selama setahun ya. Gila, berarti ya hidup Anda hanya untuk bikin paper ya. Anda nggak, mohon maaf ya, Anda mungkin nggak berangkat ngajar ya. Anda mungkin yang ngajar salah-salah ya. Kasihan ya orang tua Anda ya kan mungkin nggak ada rumah ya. Istri Anda atau mungkin suami Anda nggak ada urus, anaknya Anda keleleran, nggak pernah jalan-jalan, segala macam. Kerjanya bikin paper. Jadi ini mungkin kebalikan dari kasus yang pertama dan yang kedua nih. Kasus yang pertama yang kedua ini kan cenderung santai kan. Santai banget ya kan ya. Baru ketika injury time giat ya mencari judul skripsi ya atau mungkin judul apa namanya paper. Yang ketiga ini luar biasa nih. Ya kan ya, 150 judul ya, karena jalan setahun ya. Bagaimana caranya? Ada nggak di kita? Aduh, telah ini kan. Nah, yang terakhir ini kan Ibu Suci ini juga luar biasa ya, telah menerbitkan sekitar 5.000 judul buku ilmiah. Mungkin saya lebay ya, dalam waktu kurun lima. Jadi setiap tahun dia bikin 1.000 judul. Gimana caranya? Ini kan dia sering pamer-pamerin ini kan ke orang-orangnya ini kan. Ini saya bikin judul. Artinya kan secara normal ya kan hidup kita kan ya maaf, maaf ya perlu keseimbangan gitu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua ya. Hidup kita itu kan meskipun kita bekerja di bidang akademik kan tidak hanya itu saja. Kalau kita melampaui kenormalan ya dalam menghasilkan karya ilmiah, pasti orang mempertanyakan kualitasnya kan itu kan ya. Ya bagaimana caranya Anda bisa menyapai sekitar ratusan atau ribuan karya ilmiah dalam jangka waktu sedikit ya. Ya kan ya, padahal Anda tuh manusia ya, kecuali Anda mungkin saya tuh bukan manusia Pak, setengah dewa. Pasti ada sesuatu yang salah ya kan ya. Jadi kita jangan terjebak dengan apa namanya banyak-banyakan menghasilkan karya ilmiah ya kan sementara bahwasanya kita juga tidak memiliki apa namanya kontribusi apa-apa sebenarnya. Nah, yang kasus yang satu dan yang kedua ini saya pikir ini adalah merupakan kasus yang mungkin ya banyak juga kita temui ya. Jadi santai-santai menjelang apa namanya DDO ya atau menjelang pensiun baru mau bergerak. Ya gimana ya ya. Ini adalah kasus dan di mana nanti kita mungkin bisa diskusikan di sini bagaimana cara kita terhindar dari masalah-masalah ini. So, bagaimana caranya? Nah, ya, supaya kita terhindar dari masalah yang terlalu semangat bekerja atau mungkin terlalu late bekerja, ya, kita menggunakan strategi. Nah, ini yang harusnya kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini relevansi dengan topik yang diberikan oleh panitia ke saya, itu adalah penggunaan strategi ini. Apa itu strategi? Nanti Anda mungkin baca kan, tapi setidaknya adalah merupakan pemetaan kita tentang way to solve the problem, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah. Ya kan? Kita petakan dulu, mengapa kita butuh strategi? Karena sumber daya kita terbatas. Ya kan, ya. Bapak Ibu yang ingin cepat naik apa karirnya ke guru besar, ya harus pakai strategi lah, ya kan ya. Ya kan harus betul-betul tahu bahwasanya caranya itu bukan dengan cara membanyak-banyakkan skopus Anda dalam waktu yang singkat. Itu bukan strategi yang bagus. Mengapa? Anda lelah, ya kan? Anda juga dicurigai, kan? Atau mungkin mahasiswa, ya kan ya, yang ingin cepat lulus ya menggunakan pendekatan-pendekatan yang ini ya, yang mungkin tidak dibenarkan itu ya. Jadi Anda harus tahu, petakan dulu apa masalahnya, ya kemudian bikin kajian kan ya, kemudian pikirkan, kemudian ya apa namanya brainstorming itu artinya kita mungkin diskusikan dengan kolega kita, baru kita cari solusinya. Jadi kita bikin strategi. Nah, strategi untuk setiap masing-masing kerja akademik atau karya ilmiah itu beda-beda. Jadi strategi skripsi itu beda dengan strategi untuk menulis paper ya. Kemudian berbeda juga dengan strategi menulis buku ya. Strategi juga berbeda juga dengan strategi untuk percepatan kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional itu beda-beda ya.
Kenapa kalau misalkan strategi untuk menulis skripsi Anda terapkan untuk menulis paper kacau dan mengapa kacau? Begini saya kasih cerita ya, kasih contoh ya. Di skripsi itu ya proses kerjanya itu adalah runtun. Jadi Bapak Ibu sekalian atau teman-teman nanti yang mau bikin skripsi itu selalu dimulai dengan pengajuan judul ya. Karena pengajuan judul Anda dilakukan di awal-awal, maka Anda harusnya itu memberikan judul yang sifatnya generik, yang sifatnya umum. Misalkan nih, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi X itu boleh dalam skripsi karena Anda nggak tahu hasilnya. Ini kan cuma judulnya doang kan. Ya, jadi judul skripsi itu merupakan saripati dari topik yang Anda ajukan. Nah, sehingga nanti kan kalau Anda bikin skripsi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi X itu boleh. Nah, saya juga kadang-kadang lucu juga ada beberapa program studi di tempat kami yang melarang, oh nggak boleh judulnya harus nggak boleh ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi loh. Kita tuh mau bikin skripsi nih, ya kan ya, ya kan? Bukan bikin paper ilmiah. Nah, kalau bikin paper ilmiah beda lagi. Jadi kalau nanti Anda bikin paper ilmiah itu basisnya itu bukan Anda sedang ingin melakukan penelitian. Kalau Anda bikin paper, itu penelitiannya sudah jadi, sudah ada hasilnya, tinggal kita tulis gitu hasilnya, ya. Sehingga nanti ketika judul kita kita ini berikan untuk paper kita, dibikin semenarik mungkin, ya sebisa mungkin judulnya itu sudah mencerminkan hasil penelitian yang untung-untungnya kalau misalkan hasil penelitian itu bersifat baru tuh. Biasanya nih ya, dan dia itu di mana-mana hubungannya positif. Anda menemukan negatif itu ditantumkan dalam judul itu bagus menarik kan wah ini menarik nih, nah itu bagus ya. Nah, jadi kalau Anda mau pakai strategi tulis paper, Anda samakan dengan nulis skripsi atau disertasi ya kacau kan ya. Pun juga hanya dengan kalau tulis buku jangan samain dengan nulis skripsi. Pak kan ada tuh Pak ya kan ada beberapa penawaran dari penerbit ya, skripsi, tesis, ya kan, kemudian disertasi itu bisa dibukukan. Iya, tapi nanti Anda proses pembukaannya itu tidak moro-moro ya, kemudian disulap ya dari skripsi jadi buku. Enggak lah, itu mungkin perlu pendekatan lain lagi, itu diubah strukturnya itu ya. Itu yang ngerjakan biasanya penerbit. Nah, begini ya, saya langsung ini jangan contoh sekarang ini ya. Nah, ini yang mungkin marak kita lihat nih ya. Yalah kita mau pakai jalan kita saja deh. Pak, jasa joki tugas kuliah bikin isi ya 100.000, bikin makalah 400.000, proposal ini gila banget, tesis sampai 6 juta, skripsi 3 juta. Nah ini kadang-kadang yang harus kita waspadai ya, dan juga miris ya kita untuk ini. Dan coba Anda lihat ini sudah terbuka lah di Indonesia ini, makanya sampai sekarang dunia akademik kita itu dianggap sebelah mata oleh pihak lain ya, oleh negara-negara lain. Jadi kalau misalkan mereka melihat ada peneliti dari Indonesia, dicurigai itulah ini benar nggak orang ini. Jadi kalau ada peneliti-peneliti atau karya-karyanya dari Indonesia, sekarang kan dicurigai. Karena itu, Pak, ini terbuka nih loh. Ya, Anda coba lihat ya. Ada nomor HP-nya juga. Ini kan kalau Anda mau menghubungi silakan. Tapi saya sampaikan loh, jangan menggunakan ini. Pertama, Anda individu ya, bukan karya yang bisa kita pesankan. Kecuali misalkan Anda mungkin minta bantuan konsultasi lah dengan teman Anda itu boleh ya. Tapi kalau jasa-jasa seperti ini kayaknya ini kan instan kan ya, Anda nggak ngapa-ngapain, tinggal duduk tenang di rumah ya, sambil main game, tahu-tahu sudah jadi deskripsinya. Itu bahaya ya, jangan ya. Nah, saudara sekalian, bapak ibu sekalian, dan adik-adikku yang saya ya cintai ya di sini ya. Jadi ya kita ya bagaimana Pak? Ya kita gunakan ini strategi lah ya kan ya. Ada lagi ya. Mengapa kita perlu berstrategi supaya nanti ya jalan yang kita inginkan itu bisa kita capai dengan cara yang benar ya, dengan cara yang ini ya ini. Nanti Anda baca ya dalam kasus ya. Misalkan ini ya bagaimana sih cara kita untuk bisa membuat seseorang itu berhasil ya dalam dunia kerja ya. Ada strateginya ya, nggak tiba-tiba kuliah asal-asalan kan ya. Kemudian ya milih jurusan ya nggak jelas ya kan ya, tidak sesuai dengan minat dan bakat ya, tahu tuh masuk ya. Ini bahkan ya, dimulainya tuh sejak dari bayi, sejak dari TK itu kan atau sejak SD dicari tempat pendidikan yang bagus ya kan ya, jamin bahwasanya anak Anda itu belajar ya, kemudian sesuaikan dengan hal-hal yang menarik bidang. Nah, kemudian ciptakan juga inovasi dan nah baru setelah itu Anda bisa tuh Pak menemukan ini mencari tempat kerja yang sesuai. Jangan-jangan nggak tahu
kelasnya apa, lulusannya apa, tiba-tiba lamar ya, kerja gitu kan ya. Ini kadang-kadang yang membuat akhirnya kan masalah-masalah pengangguran di kita tidak terpecahkan. Kenapa? Dari starting aja yang antara dunia pendidikan kita ini dengan dunia kerja itu nggak nyambung, nggak link match-nya itu kan nggak ada gitu kan ya. Ya gimana ceritanya, misalkan katakanlah, mohon maaf sekali lagi ya, anak apa lulusan SMA atau mungkin D3 itu kan ya, tahu-tahu kerja, mohon maaf ya, menjadi kasir di Indomaret atau Alfamart. Apakah diajari? Kan enggak juga kan ya, karena apa ya, itu yang enggak nyambung lah gitu kan. Ya, jadi ya ini di kita kadang-kadang ya, orang yang kualifikasinya S2 itu kan, mohon maaf sekali lagi ya, ya kerja di bidang-bidang yang tidak sesuai. Kita tuh masih banyak. Kenapa? Mungkin di kita ya, yang namanya strategi itu hanya dibaca ya. Strategi itu merupakan pendekatan yang harus kita gunakan sepanjang hidup kita ya, apapun ya. Sekarang mungkin bungkus ya mau segera jadi profesor ya, mulai sekarang harus pakai strateginya, harus dipakai tuh Bu. Dipetakan tujuannya apa, yang mau dicapai kapan, apa yang harus dijelaskan atau dilakukan secara bertahap ya. Jangan kok gampang lah tiba-tiba nanti kalau sudah menjelang pensiun saya mau nulis yang banyak, nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini ya mungkin teman-teman semuanya ya, silakan nanti di ini ya, dibaca-baca sendiri ya, banyak lah ya kan ya. Ada beberapa tips ya, misalkan skripsi keluar dalam 1 semester atau tips menyusun skripsi yang baik dan tepat waktu, ini ada, nanti Anda bisa baca di medsos ya, silakan. Yang penting Anda lakukan ini secara sendiri ya, jangan Anda malah menggunakan jasa seperti di awal-awal tadi ya, karena apa, banyak-banyak kita yang sudah salah kaprah nih kan ya. Apa namanya, dosen kita ya kan, juga mungkin banyak yang mungkin salah jalan ya kan ya, mengerjakan skripsi, sering mengerjakan karya ilmiah ya kan, dengan cara plagiat ya kan ya. Apa namanya, eh, menggunakan karya orang lain dan segala macam. Atau ada juga yang tidak fokus ya, ahli manajemen tapi membuat paper tentang nuklir, tentang biologi, itu ada ya. Setelah saya kulik-kulik ternyata kok bisa Mas bikin seperti itu ya. Ternyata dia beli kan ya. Ikut sama temennya urunan ya, siapa yang bisa publikasi ya. Ya, tapi kan nggak nyambung juga, mana mana ada buang waktu aja kan ya. Ya kan ya, mungkin dari segi citasi ya, dari segi publikasi ya, mungkin kalau ditanya berapa jurnalmu, oh, sekian ya. Tapi kalau bukan karya kita itu buat apa kan ya. Tapi sekalian ya, apa namanya, eh, ada mungkin yang dulu pernah ini ya, pernah komentar ke saya ya, Bapak kan sudah jadi guru besar kan ya, tapi karya ilmiahnya kok nggak banyak. Saya ketawa aja kan ya. Saya ketawa, memang harus berapa banyak ya. Nggak tahu Pak, biasanya kan kalau guru besar sampai sekian kan ya. Saya ketawa begini, ya Anda boleh lah ya kan ya. Kan yang penting kan kita dengan kemampuan saya yang terbatas ya kan ya. Ya kalau nulis banyak-banyak buat apa juga kan. Saya kan nggak mampu, kecuali saya ya, menggunakan cara ilegal tadi ya, beli gitu ya. Ya saya ini aja lah, setahun satu aja ya, setahun satu kan, lumayan kan ya. Tapi saya pastikan bahwasanya karya yang saya tulis adalah merupakan karya saya. Coba Anda lihat ya. Ya. Karya saya itu kan semuanya saya jadi host author gitu, bukan hanya author-author yang ikut orang gitu ya. Nah, jadi karena saya sadar diri bahwasanya saya memiliki keterbatasan ya kan ya, maka saya lihat tuh kualifikasinya. Oke, saya mau jadi guru besar misalkan ya. Apa syaratnya? Maka saya harus step by step ya. Dari asisten ahli dulu ya. Nah, asisten ahli dulu itu apa kebutuhannya? Hanya bisa nulis di jurnal lokal. Oke. Kemudian naik ke lektor. Lektor itu kan bisa nulis di jurnal nasional ya kan ya. Kalau dulu kan nggak ada cinta-cintaan ya, yang penting nasional. Nah, kalau lektor kepala kan cinta dua kan ya. Nah, baru setelah itu kita kalau mau ke lektor kepala dan dan guru besar, kita sudah up ke Scopus. Jadi kita menggunakan strategi yang step by step ya. Jadi ya, yang penting itu efektif ya. Jadi kita berlatih menggunakan langkah-langkah bayi dulu. Jadi kalau kita tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nggak punya pengalaman seumur umur hidup ya nulis paper, tahu-tahu pengen papernya tembus di jurnal Scopus ya, kita jadi bahan tertawaan, ya jadi bahan tertawaan orang lah. Mengapa? Ya karena begini, saya sering banyak diminta oleh orang ya, oleh kolega saya, ajarin dong cara nulis Scopus. Saya pikir beginilah, ini bukan cara, bukan ini ya, bukan bukan tempatnya saya pikir ya. Karena apa? Karena Anda juga harus stepnya dulu. Kalau Anda sudah terbiasa nulis di jurnal ilmiah, maka sebenarnya tuh stepnya itu lebih mudah ya. Tapi kalau Anda dari nol kosong nggak pernah nulis, ya gimana caranya tiba-tiba mau lompat kan nih. Ceritanya ya Anda nggak pernah bisa naik sepeda, tahu-tahu minta diajari bagaimana cara untuk menerbangkan helikopter, itu kan nggak susah. Oke ya, ini adalah apa namanya, penulisan paper, ya kan, paper writing.
intinya kerjanya seperti ini ya Pak Biswilan. Tapi ini sekali lagi ini tidak tidak melulu harus apa namanya sama seperti ini. Jadi ada harus memberi topik kan ya, kemudian mengidentifikasi permasalahan ya, masalah, kemudian cari data yang relevan ya kan, kemudian apa namanya analisis data ya, kemudian menulis paper dan apa tulis ya proofread artinya Anda mencari tempat orang untuk bisa membantu mempermak tulisan Anda supaya lebih bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya di sampingnya itu merupakan step by step yang untuk menulis paper. Saya pikir ini banyak sekali kita temui ya. Intinya nanti ya yang bisa kita diskusikan bahwasanya dalam kerja ilmiah kita dituntut untuk memiliki integritas ya kan ya. Jangan sampai hanya kita mengejar tuntutan gengsi akademik sehingga kita mengorbankan apa yang disebut dengan integritas. Mengapa? Karena kan kejujuran itu adalah merupakan hal yang sangat penting ya bagi bagi ini ya bagi kita tentunya di dunia akademik. Kalau misalkan di dunia akademik kita tuh banyak di ini ya apa banyak diisi dengan kasus-kasus ya plagiasi kan ya, kasus yang aneh-aneh lah gitu kan ya, misconduct dan segala macamnya, maka ya jangan heran kalau orang lain tuh nggak kita remeh kan ya. Nah, jadi artinya ya memang kita masih perlu berjuang keras ya, karena di dunia akademik sekali Anda misalkan ketahuan Anda melakukan apa namanya melakukan aktivitas yang secara akademik itu salah, maka selamanya Anda nggak bisa kerja di situ. Tapi di kita kan enggak kan. Kita Nah, mengapa kita kadang-kadang ya sering ada kasus ini yang namanya kasus plagiasi dan segala macam itu kan sudah banyak tuh ceritanya ya. Tapi kan nggak ditindak gitu, sehingga akhirnya ya tetap aja lolos. Ya samalah secara umum di kita ini ya. Mengapa kita tidak negara tidak bisa menegakkan aturan? Karena setiap kesalahan itu ya hanya dibicarakan, bukan ditindak. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita itu tidak takut ya dengan adanya ini. Nah, nah saya pikir itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan ya sebagai ini ya, sebagai mungkin pengantar diskusi ya karena sekali lagi kalau kita berbicara tentang teknis ya saya tidak bisa menggaransi bahwasanya itu bisa kita selesaikan pada pertemuan singkat ini. Monggo nanti kita step by step aja. Kalau mungkin adik-adik nanti mau ngomong mau diskusi tentang masalah bagaimana sih nyusun skripsi yang bagus, nanti kita buka. Bagi Bapak Ibu yang mungkin berkeinginan untuk bagaimana sih Pak bisa menulis paper dengan bagus, monggo nanti kita bisa buka dan juga bagaimana cara bisa menulis buku secara efektif. Karena terus terang aja ya, kalau bisa disampaikan sehari ini juga ya ini nggak bisa. Ya meskipun nanti mungkin Bukus punya cara tersendiri ya untuk menyampaikan secara ini ke adik-adik ya monggo dipersilakan. Ya saya mungkin konfirmasi ke Bukus apakah waktu saya habis atau mungkin masih bisa lanjut? Masih bisa lanjut, Prof. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi. Oke ya, oke ya, mungkin 5 menit lagi ya kan sebagai ini ya Oke. apa namanya sebagai ini ya sebagai penutup daripada awalan saya ya bahwa saya memang ya dibutuhkan strategi ya untuk menyusun karya ilmiah. Jangan sampai menyusun asal-asalan. Ini merupakan tips yang saya berikan ya untuk adik-adik semua dan juga mungkin bagi kita semua tentunya. Mengapa? Kalau kita tidak menggunakan strategi ya, itu maka kita akan gagal ya. Contoh begini ya, sebagaimana sudah saya singgung di awal tadi ya, membuat paper ilmiah itu beda dengan membuat skripsi. Jangan disamain. Ini kadang-kadang kita ya menganggap bahwasanya perbedaan antara skripsi dengan paper ilmiah itu hanya perbedaan di format. Bukan. Bukan itu. Jadi kadang-kadang kalau kita baca ya, kalau kita baca di beberapa artikel, maaf ya, ini artikel yang lokal biasanya atau mungkin artikel apa di jurnal nasional, judulnya itu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi X ya itu atau Y itu kan. Itu adalah judul skripsi karena biasa bekerja seperti itu Bapak Ibu sekalian sehingga kita mungkin kadang-kadang menganggap bahwasanya oh lah bikin paper seperti ini yang benar. Nah, ketika Anda nanti sudah mulai masuk ke penulisan menjadi akademisi yang sejati yang sebenarnya Anda berkali-kali ditolak. Ini cerita saja Ibu ya. Ada teman saya yang seangkatan dengan saya curhat ke saya, kok bisa ya paper saya padahal saya itu merasa paper saya bagus loh, tapi kok ditolak terus oleh penerbit. Nah, ini bagaimana caranya? Karena Anda merasa apa yang Anda kerjakan sudah benar, ya kan ya? Anda menulis, menyalin ulang karya skripsi Anda, karya penelitian Anda langsung mentah-mentah ke jurnal. Padahal bukan seperti itu. Kalau Anda mau nulis di jurnal ilmiah yang bagus, pertama, kerjakan dulu risetnya. Ya, sampai ketemu hasilnya seperti apa. Jangan bikin judul dulu. Kalau Anda mulai dengan bikin judul, maka itu adalah merupakan langkah yang salah. Mengapa saya katakan salah? Karena judul dalam paper ilmiah, sekali lagi paper ilmiah itu adalah merupakan sesuatu yang betul-betul menarik ya, dan memiliki kontribusi.
Ya bukan sama dengan skripsi. Jadi kalau Anda mau masuk ke Scopus nih, ya kan ya, hasilnya bagus nih, temannya bagus. Tapi kalau judulnya seperti ini, analisis foto-foto yang menarik, pasti ditolak dari judulnya sudah nggak menarik. Bener loh, yakin lah. Saya tuh begini ceritanya ya teman-teman semua yang punya kolega, kita sama-sama riset di bidang yang sama nih, ya kan ya. Topiknya sama, hanya kasusnya beda. Saya di kota A, sementara beliau di kota B. Sama nih, sama. Persis sama, metodenya sama, segala macamnya. Hanya beda kasus. Kemudian saya terbitkan di jurnal ilmiah. 3 bulan saya sudah diterima nih, sudah terbit. Sementara teman saya ditolak. Dia merotes, kok bisa? Padahal sebenarnya kita submit ke jurnal yang sama. Jadi dia merasa bahwa saya ini nggak adil ya masalahnya, nggak terstrategi kan ya. Jadi kalau Anda mau nulis di jurnal ilmiah, hasilkan dulu karyanya seperti apa. Kemudian ada kira-kira yang menarik apa sih dari teman saya. Nah itulah, nah baru Anda kemudian setelah itu dapat, Anda kerjakan terlebih dahulu di bagian metodologi. Kerjakan metodologi, kemudian kerjakan yang diskusi, kemudian baru ke review. Baru yang terakhir itu Anda bikin abstrak, dan terakhir-terakhir sekali Anda bikin judul. Itu cara kerjanya. Sehingga kalau Anda nggak seperti itu nggak bisa. Karena apa? Judul itu cari yang menarik. Berbeda dengan skripsi. Kalau skripsi itu memang jadi judul, ya, ya jadi mau mulai dari judul, kemudian bab dua. Kalau pola-pola ini diterapkan untuk karya ilmiah yang lain itu kacau. Di buku juga sama. Buku itu nggak seperti itu. Ya buku itu malah juga strukturnya tidak, ya, mana ada di buku yang mulai dari introduction kemudian bab duanya itu literatur review, nggak ada kan ya. Pasti akan oleh penerbit itu pasti diolah lagi kan seperti itu supaya nanti kita betul-betul apa namanya bisa sesuai ya dengan apa yang kita butuhkan. Pun juga hanya dengan strategi untuk penyiapan untuk presentasi ya. Presentasi dalam apa namanya dalam conference, baik conference nasional maupun internasional, kita dilarang keras ya untuk berlama-lama bicara, hanya 7 menit atau 10 menit. Ya mungkin bagus bukan punya pengalaman. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa menyampaikan ide kita secara cepat, ya kan? Jadi kalau kita hanya bertele-tele dengan introduction, selesailah. Kita yang mungkin bisa nggak apa-ngapain itu. Makanya kita punya strategi yang berbeda-beda ya untuk menyampaikan itu. Nah, itu saja mungkin ya buku saya yang bisa saya Oke. sampaikan. Karena mungkin waktu kita mungkin akan lebih efektif kalau kita gunakan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke jenengan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Muhtar. Alhamdulillah ini udah nggak terasa ini udah 1 jam Prof. Ini untuk apa pemaparan ini. Teman-teman ini udah mulai tertarik ini, terutama tadi ada yang beberapa statement mungkin yang teman-teman biasanya itu kan mau ngajukan penelitian atau riset biasanya judulmu apa kan gitu ya Prof ya. Biasanya kalau nah itu ternyata dengan statement dan kebetulan di STIE itu ada 2 jalur Prof untuk penyelesaian tugas akhir. Yang pertama ada skripsi, yang kedua ada publikasi Prof. Nah, ini teman-teman sepertinya udah banyak menulis di kolom chat. Bisa teman-teman ya, bisa langsung berinteraksi dengan Prof. Muhtar atau bisa menulis di kolom chat gitu nggih. Ada yang mau langsung berinteraksi dengan Prof. Muhtar? Belum ya, mungkin kita langsung bacakan pertanyaan ya Prof ya yang ada di kolom chat ya. Ini ada Mbak Farika Setiadi. Ini sepertinya Mbak Farika ini sedang riset sekarang ini. Pertanyaannya, Prof, apakah ada metode penelitian atau pendekatan tertentu yang lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks menyelesaikan skripsi dalam waktu singkat? Nah, ini metode apa ini, Prof? Kira-kira skripsinya biar cepat selesai. Nanti tadi mungkin terpicu dengan pertanyaan yang terakhir tadi, Prof. Bisa 1 semester itu, Prof. Monggo, Prof. Baik ya, nanti kita mungkin pelan-pelan aja jawabnya. Ini menarik sekali kan ya. Ya. Sekali lagi ya, yang namanya cepat itu kan relatif ya, fokus ya. Kalau seminggu saya pikir itu luar biasa nggak mungkin ya kan ya. Jadi kalau misalkan kita bisa kerjakan dalam jangka waktu 1 semester itu mengapa tidak kan seperti itu. Nah memang kalau kita ditanyakan tentang metode kan ya, namanya metode juga relatif ya. Tapi saya mungkin kasih tip ke teman-teman ya kan ya. Ada beberapa riset yang bisa dikerjakan dalam jangka waktu cepat ya. Misalkan pertama kita menggunakan pendekatan atau mungkin collecting datanya itu menggunakan data ini, menggunakan data sekunder ya kan itu banyak sekali. Jadi waktu saya disertasi ya waktu bikin skripsi, sorry tesis ya mohon maaf ya waktu DS2 itu saya bisa kerjakan tesis saya itu sorry bukan tesis malah S2 saya itu dalam jangka waktu setahun Bu ya.
Sehingga saya tuh dulu minta ke Gajah Mada, bisa nggak saya langsung ke S3? Oh bisa, nggak apa-apa gitu. Karena kan saya setahun ngapain juga. Mengapa? Karena saya memang apa namanya, cari data yang bukan cari data lapang. Itu sebagai tips aja lah. Tapi saya tidak ingin eh, apa menyulitkan langkah Anda. Kalau Anda saya mau ke lapang ya silakan aja ya. Karena itu takes time ya. Kalau saya sih mending kalau ada waktu apa, kalau ada data yang sudah bisa kita gunakan, why not? Mengapa kita tidak? Pun juga ketika saya nulis disertasi, saya menggunakan data-data yang sudah ada. Saya pakai data waktu itu saya menggunakan data Indonesia Family Lab Survey. Data itu sudah ada, sehingga itu kan bisa memangkas waktu kita ya untuk mencari data. Maaf, tracking data, sehingga nanti kita tinggal fokusnya aja ke part selanjutnya, bagian selanjutnya, ke metode analisis datanya. Dan sekali lagi memang kita ya teman-teman semua yang sedang menyusun skripsi dan segala macamnya harus rutin berkomunikasi dengan pembimbing. Itu yang kadang-kadang mahasiswa itu kadang-kadang kalau diminta seperti itu males. Pak, pembimbing saya killer, Pak. Killer itu kan hanya bahasa ya. Jadi kalau Anda komunikasi Anda dengan pembimbing Anda itu kurang, ya kurang intensif, ya Anda tidak bisa tiba-tiba Anda menyodorkan skripsi sudah jadi. Ini Pak sudah jadi Pak, tinggal di ACC. Pasti nggak mau dan rendah. Kenapa? Skripsi itu merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Sehingga biasanya mahasiswa yang berlama-lama untuk nyusun skripsi biasanya bagus ya, kalau nggak salah ya, itu kalau diminta bimbingan itu kadang-kadang ya nggak ini ya, males gitu. Mohon maaf ya, bukan saya katakan ya, mungkin jarang lah gitu ya. Maaf ya. Karena wah dosennya nggak enak Pak. Sekali lagi itu sebenarnya itu persepsi saja lah ya kan ya. Dosen itu di mana-mana mungkin hanya wajahnya aja yang jutek. Tapi sebenarnya kalau kita minta betul-betul untuk bisa membimbing kita pasti mau. Jadi pertama ya gunakan data yang sudah ada, yang sudah ready ya kan ya. Kemudian Anda atur komunikasi dengan dosen ya kan ya. Kemudian sekali lagi Anda betul-betul segera menyelesaikan revisi yang disampaikan oleh dosen ya. Dan Anda jangan, mohon maaf ya, bikin aneh-aneh. Kadang-kadang begini, sudah kita kasih ini kan dikerjakan ya seminggu, 2 jam sudah balik lagi. Ini nggak bisa. Mengapa? Karena dosen itu menyampaikan seminggu itu dengan catatan bahwasanya Anda memperbaiki banyak hal ya kan. Jangan tiba-tiba skripsi ini Pak mengapain, saya mau cepat Pak. Malah Anda itu tidak akan dipercepat, malah angka Anda diperlama. Kenapa? Anda tidak dilihat tidak mengikuti apa yang diminta oleh dosen. Sehingga sekali lagi ya sekarang terus terang aja ya, tersedia banyak metode ya yang kita bisa gunakan. Kemarin ada mahasiswa kami yang mencoba menggunakan pendekatan SLR ya, seperti disertasi aja ya, menggunakan pendekatan scientific literature review begitu kan ya. Ya monggo-monggo aja, meskipun saya nggak menjamin itu bisa juga cukup lama, cukup cepat bisa dikerjakan, selama Anda tidak komunikasi dengan dosen dengan cukup intens. Ya kan? Jadi Anda jangan beginilah cara pandangnya. Kalau saya bikin skripsi yang bagus, nanti dosen saya akan terpukau. Enggak lah, karena apa? Proses skripsi itu, tesis dan disertasi, mohon maaf ya, maaf, itu adalah proses negosiasi sebenarnya. Ya negosiasi dulu kita dengan dosen. Oleh karena itu, ya, hebat-hebat apapun kita, kalau komunikasi kita dengan dosen kita kurang, maka kita tidak akan bisa mencapai sesuai dengan waktu yang diinginkan. Sekali lagi ya, jangan komunikasinya dengan jasa pembuat skripsi ya. Saya konsultasi Pak dengan siapa? Ya dengan ini jasa Kan, pembuat skripsi Pak. biasanya dengan konsultan, Prof. Biasanya itu teman-teman ini menyampaikan dengan siapa? Dengan konsultan. Sebenarnya ya joki ya, Prof. Joki ya namanya, kata Ya, konsultan gitu. enak memang untuk mencari apakah mahasiswa ini menggunakan joki atau tidak itu gampang sekali dideteksi, Prof. Jadi memang untuk apa ini yang teman-teman harus memang benar-benar menguasai materi atau riset yang mereka sedang lakukan. Ya, terima Karena kasih, skripsi Prof. itu ya, karena skripsi itu, sekali lagi skripsi itu bukan hanya kita menyampaikan tulisan kita ke orang, bukan, tapi kita betul-betul diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Oh, Dan ya. itu kan ya yang berbeda ya strateginya kan dosen paper. Monggo yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Farika. Untuk pertanyaan berikutnya, Prof. Ini ada Mbak Kotrunada Wahdania. Bagaimana cara efektif untuk merencanakan dan mengorganisir langkah-langkah penelitian dalam skripsi agar dapat diselesaikan dengan cepat? Nih, monggo Prof. Intinya saya nggak tahu juga ya, mungkin ganti kami ya. Mahasiswa itu selalu cara berpikirnya bagaimana mengerjakan skripsi dalam waktu cepat kan. Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan ya kan ya, pikirkan strateginya begini ya.
kita itu sebenarnya dikasih jatah ya kan ya secara normal ya oleh program studi ya tentunya itu 4 tahun ya kan ya. Ya, jadi 4 tahun itu jatah normalnya. Tapi memang ada kemungkinan kita bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 3,5 tahun. Artinya nanti biasanya memang model pendidikan seperti apapun itu biasanya skripsi itu kan ada di akhir ini di akhir semester biasanya kan nggak mungkin skripsinya nanti diambil di semester 4 nih possible nih. Jadi biasanya itu di semester akhir. Nah, oleh karena itu maka ya strateginya ya Anda tuh jangan ini harus atur-atur gitu kan ya. Kuliahnya jangan lama-lama. Kalau kuliahnya bolak-balik ulang ya nggak bisa juga karena apa? Kewajiban kita untuk sebelum skripsi itu biasanya ada minimum SKS yang harus dipenuhi kan ya. Dan semua itu harus dulu ya. Itu harus dipenuhi dulu. Baru setelah itu Anda sekali lagi mulai sekarang ya bagi mahasiswa yang masih kuliah aktif kuliah difikirkan tuh topik akan mau dipilih dan dikumpulkan mulai sekarang. Jangan nunggu pas nanti maju ke dosen mau ngadakan. Karena Mas Pak, kenapa nggak maju-maju? Saya masih bingung. Pak, cari judul ya. Di mana? Di musola. Judul itu bukan di musola, di musola tempat anak untuk berwirid kan. Carilah itu kan mulai. Jadi begini ya, saya kasih tips aja lah kan ketika saya waktu dulu Pak S1 dulu ya, ketika nyusun skripsi. Mulai semester 5 tuh saya sudah mulai ini mengumpulkan referensi, kumpulin. Sekarang itu sudah mulai gampang loh. Kalau zaman dulu ya mungkin zamannya saya, zamannya mungkin lupus juga mungkin ini ya susah sekali cari referensi. Sekarang itu ada bantuan, ada bantuan, tapi harus dikonfirmasi lagi apakah benar atau tidak, atau mungkin ada cari scrolling di manapun secara online itu gampang. Jadi pekerjaan dulu yang kita bisa kerjakan bertahun-tahun itu bisa kerjakan dalam waktu sehari, kumpul sebanyak mungkin. Dan Anda sesegera mungkin bikin peta. Ingat ya, semakin cepat Anda menemukan topik, maka semakin cepat Anda bikin skripsi. Penyakit mahasiswa pintar, sekali lagi saya katakan ya, penyakit mahasiswa pintar itu biasanya dia tidak konsisten dalam menentukan topik. Ketika kita terus-terusan, itu menyebabkan tidak selesai. Maju topik ini, nanti minggu depan topiknya beda lagi, minggu depan topiknya beda lagi gitu. Nah, jadi kapan mau dieksekusi? Jadi Anda setia lah dengan topik Anda pilih, ya kan ya, konsisten dan dengan berubah-ubah sesuaikan dengan apa yang diminta oleh dosen Anda. Kalau dosennya ini, hanya perbaiki ininya, ada prinsip tambah. Aduh, saya malas ganti topik aja deh. Ya itu nggak bisa selesai. Jadi konsisten ya, biasanya seperti itu. Jadi Anda semester 5 atau semester 6 itu kan ya sudah waktunya tulis skripsi. Jangan kemana-mana lagi, Anda fokus aja ke proposal, ya kan? Dan sekali lagi ya, secara cepatnya tidak ada lain selain Anda mencoba sendiri. Memang sih ada cepat menggunakan jasa, tapi Anda akan ketahuan nanti oleh pembimbing Anda. Ditanya A, jawabnya B atau enggak jawab, itu kan diem aja kan. Dan apa namanya screeningnya untuk skripsi itu sangat ketat ya. Anda nanti tidak hanya mungkin pembimbing Anda mungkin bisa lolos, Anda mungkin punya doa-doa atau punya jampi-jampi ya, bisa mengelabui dosen. Tapi ketika diuji itu ketahuan kan kita kan diverifikasi oleh dosen lain kan ya. Jadi Anda menguji kan ya. Anak ini kok nggak bisa, kan coba tunjukin datanya, ada baru Anda keringet dingin nih kan nanti. Ya, oleh karena itu ya menurut saya ya kalau Anda mau cepat mau bikin strategi yang cepat sekali lagi ya itu tadi yang saya sampaikan di awal ya. Anda mungkin nanti lebih banyak membaca di tips-tips penulisan skripsi. Intinya Anda harus konsisten ya sesegera mungkin ya menentukan topik Anda, diskusikan dengan dosen. Sekali dapat topik Anda jangan berubah-ubah ya kan ya. Jangan takut bahwasanya dosen Anda itu akan membimbing Anda sesuai dengan ini ya dengan kapasitas Anda kan. Kita dari dosen ini kan sudah tahu nih ini mahasiswa kayaknya pinter. Kita kasih beban yang mungkin ini kan sesuai dengan kapasitasnya. Ini mahasiswa ini kayaknya bikin kurang sehingga kita mungkin tidak akan terlalu dan tidak ada yang sebenarnya itu kan kata-kata dosen killer itu hanya hoax ada lah hanya begini aja nggak ada lah saya pikir karena kita juga berkepentingan bahwasanya Anda itu lulus dengan tepat waktu. Ingat ya, kalau Anda itu tidak lulus tepat waktu yang rugi itu bukan hanya Anda loh tapi prodi ya Gus ya. Kenapa? Pada saat akreditasi kita juga akan kena loh. Mengapa Anda mendesain pendidikan Anda 4 tahun tapi justru banyak yang lulus itu adalah 7 tahun ya kan ya 6 tahun ya kan ya. Nah, itu juga menjadi catatan sini bahwasanya di sini itu ada yang salah. Oleh karena itu ini supaya bisa dicermati oleh kita bersama bahwasanya mahasiswa itu sekarang memang inginnya cepat. Saya tahu semua itu. Saya pikir Indonesia Raya cepat, tapi kadang-kadang ya, mungkin caranya yang salah kan. Kalau Anda sudah salah jalur ya menggunakan jasa konsultan atau joki, udah deh putus hubungan aja deh. Karena apa? Itu tidak akan menjamin apa-apa, ya kan? Itu hanya mungkin mengeruk uang Anda dengan cara yang tidak tepat, ya, dengan cara tidak benar. Mungkin itu mungkin bagus. Jadi baik. Terima kasih, Prof. Ini pertanyaan berikutnya kan, Prof. Ini ada Mbak Vera ini. Pertanyaannya, apakah ada tips khusus dalam memilih topik penelitian yang dapat memudahkan proses penyelesaian skripsi
dalam waktu yang terbatas, Prof. Topiknya, Prof. Misalnya, topiknya gimana, Prof? Nah, sekarang saya pikir ya apa namanya ya sekarang ini zamannya sudah sangat gampang sekali ya. Tadi yang sama buku sih gampang cari topik tinggal di ini searching. Sekarang kita tuh punya alat bantuan namanya AI itu dimanfaatkan loh. Ini sekali lagi ya masih satu sebenarnya tahu loh Bu ya untuk bisa mencari ya. Lalu saya tuh pernah meminta mahasiswa, oh, kamu bikin skripsi menggunakan AI kan ya. Saya tunggu di depannya. Ternyata tidak sampai beberapa jam selesai skripsinya itu. Nah, hanya masalahnya kalau kita hanya tergantung dengan bahasa mesin ya kan ya. Ini kan tidak copy paste pengetahuan ke otak kita kan ya. Sehingga itu perlu kita gunakan berkali-kali. Nah, mungkin untuk sekedar proposal, Anda bisa cari judulnya di situ. Bisa minta bantuan AI ya kan. Ingat ya, zaman sekarang gunakan pendekatan sekarang itu kata Pak Gibran ya kan, pendekatan zaman now gitu kan. Ya, boleh Pak menggunakan AI, boleh. Kalau hanya sebatas untuk mencari ide, boleh aja. Karena Pak, ide itu susah loh tuh. Jadi apalagi sekarang ilmu itu berkembang luar biasa. Anda misalkan di sekarang menemukan ide tertentu, apalagi kalau nanti nyusun paper ilmiah kan ya, tidak ada segera eksekusi, Anda akan keduluan oleh orang lain. Saya atau tidak? Ya mungkin Bu pernah mengalami seperti itu ya. Ide sudah banyak nih. Wah ini bagus ide saya nih, belum ada yang bikin. Anda diemin aja. Tahu-tahu kok bisa ya ide saya diseruput oleh orang? Itu kan itu tadi. Karena apa namanya informasi sekarang sudah sangat terbuka. Ya, mesin itu bisa Anda gunakan. Ini saya misalkan Anda sekarang ya mungkin ada pelatihan khusus nanti Bus ya mengundang orang yang bisa ahli IT menggunakan AI bagaimana cara untuk mencari sumber-sumber atau judul proposal yang bagus. Cari aja nanti, nanti setelah itu Anda dapat, jangan langsung dieksekusi, tapi Anda juga harus elaborasi dulu, dibaca dulu, ini benar enggak, ditanya dulu, ya kan, ya, cek tes dulu, baru ini bisa selesai. Jadi intinya di dunia sekarang adalah dunia yang memudahkan bagi kita untuk bekerja di dunia akademik loh. Jadi bisa jadi nanti ya S1 ya itu bisa selesai loh dalam jangka waktu tidak harus 4 tahun, tapi cukup 2 tahun. Coba Anda perhatikan. Kenapa? Karena kerja-kerja akademik sekarang sudah lebih cepat dibantu. Zaman dulu mengapa kita sampai bisa lebih dari 4 tahun ya zaman kita karena itu kita sebenarnya menggunakan cara-cara manual. Saya dulu ya intinya yang mencari misalkan mencari jurnal ilmiah ya kan ya. Saya sulit cari dulu waktu kami di Surabaya, cari ke Jakarta, cari referensi loh, hanya satu paper. Kalau sekarang Anda cukup di depan laptop Anda, ketik judulnya, ketahuan semua, Anda dapat semua kan, disedot tuh semua. Ya Anda tinggal buka di Garuda, Anda dapat. Gitu ya. Oke, Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Gitu ya, Mbak Vera ya. Jadi manfaatkan teknologi. Nah, untuk mencari topik zaman now juga harus menggunakan teknologi zaman now. Iya, Prof. Alhamdulillah besok Prof kita ada materi itu dengan AI. Jadi bagaimana proses penyusunan karya ilmiah dengan AI. mantap Bu itu, Ya, harus itu tetap. betul-betul harus dalam semua tuh mahasiswa itu Bu, biar cepat nanti kita ketemu ya. Iya, betul, Prof. J, Prof. Ini yang pertanyaan berikutnya, Prof. Waduh, ini teman-teman di Brondong ini, Prof. Jenengan. Berikutnya ini Mbak Mevleviani Asmoro. Bagaimana menyeimbangkan antara memperoleh hasil yang memuaskan dengan keterbatasan waktu yang ada dalam menulis dan merevisi skripsi dalam satu semester? Monggo, Ya. Prof. Nah, ini kan pertanyaannya sama seperti itu. Tapi intinya begini ya, kadang-kadang begini ya, itu kalau tidak salah juga akan relate dengan pertanyaan setelahnya kalau saya baca ini. Kan kadang-kadang mahasiswa itu ya, ingat ya saudara sekalian ya, Anda ini apa namanya sebenarnya bagi mahasiswa tentunya apalagi yang semester akhir itu merupakan orang dewasa ya, yang harus betul-betul mulai sadar atau mulai ini ya, mulai sadar diri bahwasanya dalam hidup kita harus mengatur ya diri kita sendiri ya, mengatur supaya kita tidak stres, mengatur supaya apa yang kita targetkan itu sesuai. Kita bukan anak-anak lagi. Contohnya begini sebagai sederhana aja. Anda masih ingat nggak ketika Anda masih kecil, ketika Anda ingin balon, apa yang Anda kerjakan? Anda nangis ngereng-ngereng kan ya? Sepuas-puasnya supaya Anda sesegera mungkin dikasih balon oleh orang tua Anda. Sekarang saya tanyakan ya, Anda bagaimana cara untuk Anda dapat balon? Ya kan Anda kan pikir bagaimana ya saya kerja dulu, ini kan ya saya ngapa-ngapain dulu. Ini kan Anda sudah tahu prosesnya ya. Ini proses dewasa artinya seperti itu. Nah, sama halnya dengan ketika Anda sekarang misalkan ditanya bagaimana saya cara apa namanya menyeimbangkan kan ya antara ini. Ingat ya bahwasanya hidup kita itu hanya bukan hanya untuk skripsi ya. Sekali lagi, mahasiswa jangan sampai 24 jam di depan komputer nggak istirahat, nggak makan, ya kan, nggak berteman, ya kan, supaya bisa selesai secepat-cepatnya skripsi. Jangan. Saya terus terang aja saya katakan ya,
bisa dulu bisa disebut sebagai mahasiswa yang cepat ya kan ya. Tapi saya gunakan strategi. Saya tuh kalau hari Minggu dan Sabtu dulu masih ngelencer juga jalan-jalan ya kan ya. Cari refreshing ya. Saat saya di Surabaya, saya sering nonton tuh di Surabaya Mall ya. Nggak apa-apa lah di sana. Ya kan supaya tubuh kita tuh seimbang. Kenapa? Kalau Anda tuh selama katakanlah berhari-hari ya, yang mengerjakan hal yang sama selama macam Anda stres, Anda bisa gila loh. Jadi pada saat saya juga nyusun tesis disertasi juga sama. Jadi saya sekali juga saya jalan-jalan ke Parangtritis ya. Saya sekali juga jalan ke ini ya, jalan-jalan ke Malioboro itu kan ya, mencari ini supaya refresh. Dan Anda jangan menjadi, kecuali Anda betul-betul fully introvert, tapi saya pikir juga bahaya kan. Karena banyak teman-teman saya yang betul-betul pejuang skripsi atau mungkin disertasi yang jadi hanya menjadi setengah gila ya, hanya gara-gara dia menggunakan pendekatan yang salah. Dia tuh merasa bahwasanya satu-satunya cara ya untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan cara bekerja keras, memberikan hal yang sama berulang-ulang tanpa berhenti. Itu nggak bisa. Jadi tadi ditanyakan untuk menyeimbangkan, sesekali lah Anda perlu brainstorming ya, perlu ngomong-ngomong dengan teman Anda, cari hiburan, ngomong dengan ini, cari konsultasi dengan orang tua Anda ya. Mungkin orang tua Anda tuh tidak bisa menyelesaikan masalah skripsi Anda, tapi setidaknya itu bisa menyelesaikan masalah stres Anda, mengelola ya, supaya Anda tidak terlalu ini. Anda mungkin ya sebagai orang yang beriman ya, sesekali juga Anda harus tahu bahwasanya sebagian tubuh kita atau jiwa kita juga harus kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh hanya menggunakan satu cara. Ini ya, satu-satunya cara untuk bisa cepat skripsi itu bukan dengan cara belajar terus-terusan ya, buka buku siang malam, baca paper sampai selesai, bukan seperti itu. Itu membuat energi Anda tetap habis dan Anda cepat bosan. Nah, jadi Anda setelah Anda belajar referensi, gunakan konsultasi Anda dengan dosen Anda. Ya, Anda juga perlu kan ya mencari referensi yang lain, diskusi dengan teman Anda lagi kan, main-main dengan teman Anda. Itu biasa. Bahkan sekarang di beberapa universitas, mudah-mudahan juga ada di tempat Bapak Ibu sekalian, itu ada jasa konsultasi ya, supaya anak mahasiswa itu nggak stres ya. Karena kalau Anda stres, meskipun Anda pintar, Anda nggak bisa ngerjain itu skripsi. Ya, yang kebayang tuh. Jadi gini, jadi pikiran kita tuh sama seperti dengan tubuh kita, Bapak Ibu sekalian ya. Coba kalau Anda misalkan mau otot Anda mau kuat ya kan, Anda kan angkat barbel. Tapi kan Anda kan angkatnya kan hanya paling beberapa jam. Nggak mungkin kan dari selama 24 jam Anda angkat barbel semuanya. Anda patah tuh bisa ini. Tambahnya dengan otot Anda. Ya, kalau Anda tidak Anda kasih hiburan sedikit-sedikit, maka Anda bisa rusak. Jadi betul-betul seperti yang disampaikan oleh pertanyaan tadi, kita harus seimbang ya, balance ya. Tapi ingat ketika kita ingin mencapai sesuatu, mungkin keseimbangannya itu titik beratnya lebih banyak kepada belajar dibandingkan dengan main-main kan ya. Jangan hanya dengan kata-kata ini, maka Anda, wah itu kata Bapak tadi kita lebih banyak main-main juga. Ya, salah juga. Anda harus tahu positioningnya kan ya, titik keseimbangannya di mana ya. Saya juga jalan-jalan juga dulu sempat juga ya oleh teman saya dibilang, Anda ini kok aneh Pak ya, kelihatannya Bapak itu santai aja kan, jalan-jalan sama istri Bapak, tapi kok bisa cepat skripsinya. Ya masanya saya tuh balance kan. Pada saat saya jalan-jalan dengan keluarga saya jalan-jalan. Pada saat saya belajar gitu kan. Jangan sampai ketika waktu kita jalan-jalan dengan keluarga kita isi dengan skripsi, belajar skripsi. Jadi ada juga kan orang yang jalan-jalan dengan keluarganya, baca paper itu kan kacau gitu. Jangan seperti itulah. Jadi aturlah supaya waktu kita itu terbagi-bagi untuk beberapa kegiatan yang sudah kita manage. Monggo Bu ya, itu aja. Iya, Prof. Jadi kalau biar cepat selesai itu bisanya kemana-mana sambil bawa paper gitu ya, Prof ya. Biar kelihatan kalau teman-teman itu bukan gara-gara biar cepat selesai, Prof. Biar kelihatan pinter aja, Prof. Jadi bawa laptop kemana-mana gitu. Ini pertanyaannya Mbak Arsya Rianda. Ini sebenarnya barusan dibahas oleh Prof. Muhtar ya. Bagaimana mengelola stres dan tekanan yang mungkin muncul saat mencoba menyelesaikan skripsi dalam waktu singkat. Jadi udah kayak tadi sampun dibahas ya Prof. J barusan ya. Yang pertanyaan terakhir ini sepertinya. Ini Mbak Vera lagi bertanya, bagaimana Prof cara mencari data yang sudah ada, sedangkan saya menggunakan metode kualitatif yang harus turun ke lapangan. Jeffrey pun Prof. Ini sering banyak juga ditanyakan oleh teman-teman ya. Begini ya, kualitatif dengan kuantitatif itu memang beda ya, beda pendekatan kan ya. Kalau Anda ya kan ya mungkin salah milih jalur, ini bisa tersesat ya. Oleh karena itu nanti bagi teman-teman yang memilih jalur kualitatif ya, sesering mungkin Anda juga mungkin konsultasikan ke dosen Anda bahwasanya ada beberapa part atau bagian tertentu yang mungkin Anda harus mulai cicil dari jauh-jauh hari. Kenapa? Biasanya memang untuk kualitatif itu nggak bisa secepat kuantitatif Bu ya. Mengapa? Karena kalau
kuantitatif itu terstruktur lebih ini ya, strukturnya itu lebih sederhana, lebih simpel ya. Jadi Anda ya asalkan Anda bisa menggunakan ada datanya kan ya, apa literaturnya sudah ada dan segala macam itu bisa cepat. Jadi kalau misalkan ada anak-anak kami yang kuantitatif itu bisa 3 bulan, tapi kalau kualitatif maka kita akan pertanyakan ini nggak bisa kalau kualitatif karena bisa jadi Anda mungkin bikin penelitian tapi nggak dalam. Nah, jadi intinya nanti kalau misalkan ada tadi permintaan apa Anda sudah dari awal ya ingin memilih kualitatif riset maka konsekuensinya Anda bikin penelitian yang mendalam karena nggak mungkin kan ya Anda tuh bikin riset yang nanti kesimpulannya mohon maaf ya ada juga anak-anak kadang auditif, tapi nanti di bagian itu bikin generalisasi di bagian akhirnya, bikin kesimpulan dia, kesimpulan umum. Jadi misalkan dia tuh melakukan deep interview dengan 3 orang, kemudian dia berdasarkan penelitian saya ternyata ditemukan bahwasanya perilaku penduduk di Kabupaten A seperti ini nggak bisa, Anda jangan bikin generalisasi. Karena seperti itu maka kalau kualitatif itu biasanya memang dosen kita itu meminta Anda untuk terjun ke lapangan karena yang dibutuhkan kedalaman ya berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang dibutuhkan adalah keluasan ya. Ingat ya nanti mungkin dijelaskan nanti pada saat mungkin ada sesi yang terpisah tapi intinya ya kalau Anda memang milih kualitatif memang tuntutan kedalaman itu memang diperlukan salah satunya juga dengan cara Anda terjun ke lapangan ya biasanya ya nggak mungkin lah kalau kualitatif Anda hanya mungkin berbasis kepada data-data yang sekunder ya. Nah oleh karena itu memang ini sekali lagi pilihan lah di kuantitatif itu bisa lebih cepat karena datanya bisa ada tapi memang konsekuensinya Anda harus kuat dengan pendekatan statistik dan kuantitatif yang rumit. Nah sementara kalau kualitatif mungkin kita bisa menghindari itu tapi kita harus ada kedalaman. Jangan sampai Anda menghasilkan sesuatu itu bisa dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Ya namanya juga skripsi seperti itu ya, tapi intinya ya nggak apa-apa lah Anda mungkin ini konsekuensi pilihan ya. Maka kalau Anda bagian kualitatif itu harusnya time lag-nya itu mungkin time schedule-nya itu sejak lebih dulu startingnya lebih cepat dibandingkan dengan kuantitatif. Bisa jadi Anda mungkin konsultasinya mungkin sebelum proposal jauh-jauh sebelum proposal sudah konsultasi secara ini supaya nanti bisa sama penyelesaian waktunya dengan teman Anda di kuantitatif. Mungkin itu ya. Yeah. Betul, Prof. Terima kasih, Prof. Untuk berikutnya ini ternyata bukan pertanyaan terakhir, Prof. Mbak Vera tadi. Ini ada pertanyaannya Mbak Ramadina. Prof, izin bertanya, bagaimana memastikan bahwa metodologi penelitian yang digunakan dapat memberikan hasil yang cukup representatif dalam waktu yang terbatas? Monggo, Prof. Mungkin ini yang barusan tadi, yang kualitatif tadi mungkin. Ya, nggak apa. Jadi gini ya, representativeness atau keterwakilan itu memang kita harus menggunakan metode-metode yang tepat ya. Jadi biasanya begini ya, kadang-kadang ya kita sebagai peneliti atau lebih-lebih sebagai peneliti awal itu menyangka bahwasanya cara terbaik untuk mendapatkan keterwakilan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Itu bisa jadi seperti itu, tapi itu tidak menjamin. Karena sebenarnya proses untuk mencapai keterwakilan atau representativeness itu juga dengan cara metodenya. Ya kan kalau misalkan metode samplingnya itu benar, meskipun data yang Anda kumpulkan itu tidak banyak, itu nanti hasil riset itu tidak akan bias. Contoh aja deh gini. Misalkan ini sebagai ilustrasi saja ya. Pada saat pemilu kemarin, ini sebagai contoh saja ya. Itu kan kita tahu-tahu itu ada data tentang quick count dan segala macamnya. Quick count itu hanya sekitar berapa titik sih? Kan nggak banyak ya. Ya hanya beberapa sampel yang dipakai kan. Tapi hanya dia kan ketika kita compare dengan real count-nya itu kan sama. Artinya apa? Yang penting itu kan bahwasanya bukan banyak-banyaknya data yang kita hasilkan, tapi dengan metodenya. Jadi kalau samplingnya kita itu betul-betul menjamin bahwasanya ketika kita mengambil sampel itu, semua titik populasi itu memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, maka Anda tidak akan tersesat. Oleh karena itu yang sekali lagi ya, kalau waktu Anda terbatas, ya Anda bisa nanti sampaikan, meyakinkan diri Anda dan juga dosen Anda bahwasanya metode yang Anda gunakan itu juga representatif. Nah sekali lagi ya, kalau misalkan Anda ya kan ya memiliki keterbatasan waktu, sekali lagi ini ya, Anda bisa memanfaatkan data-data yang sudah ada. Saya mungkin kasih tawaran aja bagi Anda. Data Susenas itu ada tersedia loh. Itu representatif nasional. Masalahnya sekarang mungkin kita sudah tahu semuanya bahwasanya tidak semua data yang dihasilkan yang dikumpulkan oleh Susenas itu bisa dikasih ke kita raw datanya. Itu bisa diminta Bu raw datanya dengan cara Anda membeli ke BPS. Monggo silakan kalau secara
institusional itu bisa. Nah, saya tuh biasanya begini, saya tuh ngambil data yang seasonal ya, karena itu bisa digunakan oleh mahasiswa kami di ekonomi. Nah, kemudian nanti saya itu gunakan. Jadi kalau kalau misalkan data itu ya sudah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang memang secara ini mewakili ini institusi, itu saya pikir tidak perlu dipertanyakan lagi ya kualitas datanya. Kita ambil aja baru kita ini, sehingga nanti kita mungkin pertanyaan terhadap apa namanya representativeness itu mungkin kita bisa bisa sampaikan ini data sudah diambil oleh Senas, data mungkin sudah dari lembaga-lembaga yang representatif ya seperti itu, sehingga nantinya ini bisa memangkas waktu Anda. Tapi kalau misalkan Anda betul-betul terjun ke lapangan, maka Anda betul yakin bahwasanya selain banyaknya data yang Anda kumpulkan itu cukup mewakili, tapi juga proses mengambil datanya itu juga harus Anda yakinkan juga bahwa saya ini bahwasanya ini saya menggunakan juga proses yang benar, di mana setiap titik populasi yang kami ini, ya kan, kami yakinkan ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Contoh aja misalkan ya, di satu desa, bisa jadi ada target Anda 20 orang. Ya kan, ya tidak hanya 20 orangnya tentu. Bagaimana cara mengambil 20 orang itu juga harus Anda sampaikan. Berapa? Bisa jadi kalau Anda hanya mengambil 20 orang, ternyata yang diambil Anda hanya tetangga sebelah kanan kiri Anda saja, itu nggak mewakili desa Anda. Ya kan, gitu ya mungkin ya. Jadi harusnya juga Anda harus tahu bahwa keterwakilan itu tidak hanya diwakili oleh jumlah, tapi juga oleh cara harus Anda pertimbangkan. Oke, makasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Ini sepertinya pertanyaan terakhir ini Mbak Ramadina ini. Ada lagi teman-teman yang mau langsung berinteraksi dengan Prof. Mohtar? Sudah, sepertinya Oh, teman-teman silakan ya. udah tertarik dengan kenapa kok bisa cepat gitu mungkin Prof. Ya. Oke. Jadi ya memang monggo silakan nih kalau ada yang ini mau Oke, respon ada apa. lagi yang mau bertanya? Sudah? Sepertinya sudah. Sepertinya sudah, Prof. Oke. 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 Nah, mungkin saya sebagai full statement aja Bu ya bahwasanya Oke. memang teman-teman semua ya ini karena kan peserta ini kan kelihatannya banyak yang dari mahasiswa gitu, Oke. bahwasanya memang eh, kita dituntut ya untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugas akhir kita dalam skripsi ya. Tapi jangan sampai salah bahwasanya itu hanya bisa dikerjakan kalau Anda memilih strategi yang baik ya. Strategi itu sebenarnya cara kita untuk mencapai tujuan ya. Anda tinggal milih-milih aja sekarang. Anda adalah orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang sebentar lagi ya akan apa namanya memiliki peran ya sebagai pemimpin ya, sebagai pelaku pelaku usaha ya, sebagai yang apa namanya skripsi ini atau mungkin di S1 ini dijadikan sebagai ajang latihan kita untuk siap menjadi orang-orang yang utuh di masa depan Anda ya, menjadi seorang pekerja. Nanti Anda tuh akan mengalami hal-hal yang sama ketika Anda di dunia kerja, Anda mengalami stres, ya, tekanan pekerjaan segala macam sama. Nah, kalau misalkan Anda berhasil ya untuk menyelesaikan masalah skripsi Anda, ya kan ya, saya yakin ya 100% bahwasanya Anda nanti ke depannya ketika nanti sudah betul-betul masuk ke dunia kerja, Anda bisa menjadi penyelesaian masalah yang bagus karena Anda sudah memiliki strategi yang benar. Itu mungkin gitu, Bu, atas Oke, kesempatan. terima Terima kasih. kasih Prof atas pencerahannya hari ini. Luar biasa waktu yang sudah diluangkan untuk kita semua. Untuk itu saya aturkan matur nuwun sangat untuk Prof Mohtar untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk kita pagi ini. Untuk sesi berikutnya adalah penutup ya Prof. Untuk itu saya aturkan matur nuwun sangat. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi kita semua dan bermanfaat bagi untuk kelanjutan generasi kita. Terima kasih matur nuwun waktunya. Mohon maaf bila kami dari tim panitia pada saat proses penyajian dan komunikasi kita ada yang kurang sesuai. Kami mohon maaf yang sebetulnya. Matur nuwun sangat Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih atas waktu. wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Prof. Oke, saya izin untuk keluar, geng, Bu. Nggih, nggih, monggo-monggo, Prof. Nggih. Untuk teman-teman, saya persilakan bisa mulai absen. Sudah di-share oleh dari tim panitia untuk absen. Silakan akan diberikan waktu 15 menit ya. Jadi akan ditutup linknya jam 10.45. Itu. Sudah, terima kasih. Untuk jangan lupa untuk besok absen sudah di-share oleh dari tim panitia untuk absen. Silakan akan diberikan waktu 15 menit ya. Jadi akan ditutup linknya jam 10.45. Itu. Sudah, terima kasih. Untuk jangan lupa untuk besok absen
udah di-share oleh Oke, oh aksennya belum bisa diakses Kak Rica. Boleh. Boleh, baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa besok tetap bergabung adalah sesi terakhir kita yaitu dengan AI yang narasumbernya luar biasa juga. Jadi teman-teman besok bisa langsung praktek bagaimana caranya menggunakan AI dalam proses karya ilmiah. Nah, tema sesi yang kelima besok adalah AI Tools for Academic Writing. Jangan lupa waktunya jam 9 sampai jam 10. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.